Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sumber Dakwah Official lah. Ini untuk Bung Roy Suryo CS. Gimana? Jantung masih amankah? Tadi sudah mendengar langsung kan statement dari Presiden Prabowo Subianto, apalagi mengenai masalah ijazah. Bahkan beliau sampai mengatakan jangan-jangan ijazah beliau nanti kalian permasalahkan yang akan datang. Siapa yang tahu kan? Karena kita tahu kalian itu kan murni pendukungnya Anies Baswedan, bukan pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oh iya, ngomong-ngomong nih masalah Purnawirawan TNI yang kemarin ingin memakzulkan Mas Gibran, ini saya jadi teringat dengan masalah apa itu yang kemarin katanya ada jenderal yang tidak setuju dengan pengangkatan Mayor Teddy ke Letnan Kolonel, yang kemarin tidak berani menampakkan diri. Ini jangan-jangan sih, jangan-jangan siapa yang tahu kan, dugaan saya ya gerombolan yang ini. Masalahnya ini siapa itu si Selamat Ginting, Bung Selamat Ginting, ini kan sangat gencar sekali masalah pemakzulan Mas Gibran. Nah, ini orang kemarin kan juga nih kencang masalah apa itu tidak menerima keputusan pengangkatan Pak Letnan Kolonel Teddy. Nah, ini siapa yang tahu kan? Ada hubungannya kan? Siapa yang tahu ini ada hubungannya? Jadi ya ketahuan deh. Nah, ini ada statement yang menarik nih. Ini juga jenderal nih, juga baret merah nih. Dan tentunya juga bintang 4 loh, yaitu ada Opung Jenderal Luhut Binsar Panjaitan dan ada Purnawirawan Jenderal Dudung. Waduh, oke, tak mau berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Ada isu pemakzulan Pak Gibran dari Pak Lawan apa sih? Kita ini harus kompak itu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Siap Jenderal Opung. Kita harus fokus mana mendukung pemerintah. Berarti sama sekali Pak Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait gitu loh. itu kan setelah Pak Trisno Dukung pemakzulan. Purnawirawan TNI memakzulkan Pak Gibran, ini bagaimana? Menurut saya nggak ada kaitannya. Jadi memang Ini yang gue suka dari Pak Jenderal Dudung. Jos, oke. biasa itu di lingkungan TNI itu sering seperti itu. Jadi terkadang pada saat wanjakti kemudian ada pertimbangan lain. Jadi nggak ada pengaruhnya apa, nggak ada hubungannya antara Pak Tri dengan anaknya itu nggak ada. Jadi revisi yang selang sehari itu lazim ya Pak? Lazim, dulu pernah juga zaman Pak Gatot dengan Pak Hadi itu biasa. Bahkan kemarin ada salah tulis itu kan, yang Angkatan Laut kemudian pindah menjadi Pati Mabesat, itu kan karena salah tulisan. Tapi ini kan disebut-sebut juga Presiden ini sempat menegur Panglima terkait kemarin mutasi anaknya Pak Trisno. Ini apakah benar? Saya tidak monitor kalau dia menegur itu juga. Biasalah, ini kan hanya karangan cerita dari anak abah. Kalau ya Purnawirawan itu menurut saya ya kalau misalnya ada aspirasi ya harusnya disampaikan ke wadahnya. Wadahnya ya ada Pabri, ada PPAD, ada PPAL, ada PPAU. Nyatanya Pabri, PPAD, PPAU, PPAL juga kan tidak menyampaikan seperti itu pada Pak. Jadi Bapak Presiden lebih konsen kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat rakyat dan sebagainya. Dan kemudian seperti saat ini yang beredar bahwa seakan-akan mewakili Purnawirawan, saya tidak ya. Jangan kemudian nanti kepentingan pribadi justru akhirnya mengatasnamakan Purnawirawan, padahal tidak semua Purnawirawan seperti itu. Ya. Berarti ini melihatnya apakah Forum Purnawirawan ini mempunyai kepentingan lain gitu Pak? Dia mengatasnamakan mengatasnamakan Forum Purnawirawan, iya. Karena Forum Purnawirawan sendiri tadi tidak menyampaikan seperti itu. Presiden sangat bijak bahwa sesuaikan dengan jalur konstitusional saja, karena tidak bisa seorang presiden menjawab. Dan beliau tadi akan memberikan peluang untuk bertemu dengan mereka-mereka. Pada masalah. Oh, tapi udah terjadwal belum sih Pak soal ketemu itu? Tapi akan berarti. Sudah ada komunikasi yang dialamatkan kepada Forum Purnawirawan yang meminta Wapres ini dimaksudkan? Tentunya kan forum itu kan
purnawirawan yang ada ini kan seperti PPABRI, PPA dan segala macam itu yang resmi kan ya. Kalau semua mengatasnamakan forum purnawirawan ya tidak bisa seperti itu. Berarti abal-abal. Ada imbauan nggak sih Pak untuk para purnawirawan yang mengatasnamakan itu? Ya, menurut saya kepada para purnawirawan, yaitu senior-senior saya, ada juga ya seangkatan atau mungkin ada junior saya yang tergabung dalam forum yang kemarin. Situasi saat ini itu kan menurut saya situasi yang begitu cepat terjadi suatu perubahan. Jangan sampai situasi politik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. Itu yang jangan sampai ini terjadi. Karena beliau, Bapak Presiden dengan Bapak Wapres itu kan konsentrasi sekarang bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, bagaimana menyatukan semua partai dan kemudian bekerjasama untuk menuju Indonesia emas. Jadi kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, mari kita sama-sama untuk membangun bangsa. Pak Dudi, terkait dengan pertanyaan. Jadi sebenarnya Pak, kalau bisa ya FKP 2B petisi 100 nggak usah ada pemilu. Ya, leserkan si Jokowi. Nah, kita ada dua kejadian yang menyelamatkan NKRI. Satu adalah pada saat 10 November, ya, ada perintah jihad fisabilillah sehingga NKRI selamat. Ini Pak Purnawirawan Yayat Sudrajat yang memarahi si Hercules kemarin. Pokoknya nilai kalian sendirilah. Yang kedua adalah 65, di mana rakyat dengan TNI bersatu untuk melawan pemerintah jungkam sehingga bisa kita bangkit. Kalau bukan kita sama-sama mau siapa? Kan kita saling menjatuhkan, kita selalu menjelekkan, selalu adu domba. Nah ini negara kita. Kalau bukan kita yang jaga sama-sama mau siapa? Kalau orang lain kan, nah kalau mau Indonesia itu biar merantakan, biar perang saudara, biar hancur berantakan. Kalau bukan kita yang mempertahankan mau siapa? Jadi saya mengajak masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama, jangan mau biar adu domba orang, jangan mau diprovokasi orang, mempengaruhi kita pakai uang-uang untuk menantang pemerintah. Tuh, yang pertama yang pastinya jangan mudah merendahkan orang. Untuk melawan pemerintah, ya kalau bisa janganlah. Mari kita sama-sama bersama dengan pemerintah, mendukung pembangunan. Bagaimana Indonesia ini lebih baik, lebih maju. Mungkin itu ya teman-teman. Pak, terkait tanggapan yang ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi pengamat. Peneliti Pak. Peneliti. Laporan Bapak di Seperti itu. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Punya beliau masih bisa tertawa walaupun dihina oleh kaum sebelah. Parah. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Nilai sendiri ini kritik atau teror. Lebih ke teror ini sebenarnya. Karena kok itu Jokowi
tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya mah. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu. Tunjukkan ke publik, karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Udah nggak perlu, kita juga nggak apa-apa. Tunjukkan saya ke publik, ini loh ijazah asli saya, nggak bener yang beredar fotokopian itu, atau ijazahnya sama dengan yang beredar. Silahkanlah kemukakan, selesai, sederhana. Perhatikan Rizal Fadilah sebelum dilaporkan, gantung Jokowi, gantung Jokowi. Setelah dilaporkan, dia takut, dia minder. Subhanallah, tobat Rizal Fadilah, sudah tua, Anda tuh sudah tua, udah bau tanah, udah tidur di rumah, Masya Allah. Bukan salah Pak Jokowi loh, Anda yang memancing-mancing kemarahan Pak Jokowi. Selamat menikmati Doa Video. Nanti saya ganti bajunya baju oranye ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetak lagunya nggak salah. Lagu ini kan menceritakan kisah ada percintaan. Putus cinta ya. Putus cinta. Kemudian ngata-ngatain. Nah sekarang orang yang menempatkan lagu putus cinta dan maaf ada kata-kata goblok itu tadi. Itu saya sensor sendiri tadi. Ya itu auto sensor tadi bagus. Sejak kapan lagu Rungkat ada kata-kata goblok? Allahu Akbar. Parah, nilai kalian sendiri pokoknya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nih, orang nih. Auto sensor kan? Mas, ini era AI. Dengar nggak lagunya sampai utuh? Ada nggak yang dinyanyikan di istana itu kata-kata yang Anda sebut? Lah, lagu itu nggak, Anda saya tahu. Lah, bukan kan yang Anda tahu. Betul. Lagu itu dengan yang dinyanyikan di istana. Justru karena saya tahu lagu itu. Bukan yang di istana diputar. Anda dengar nggak? Intinya lagunya sama. Saya pertanyaannya gampang, Anda ribet banget orangnya. Lo enggak? Anda dengar nggak lagu itu dari awal sampai akhir? Bapak-bapak, kita kasih lirik deh, coba. Kita kasih liriknya. Makanya, jangan yang di situ. Itu beda. Liriknya jelas kan? Beda, Pak. Kau juga sama aja. Dia potongannya beda. Lagu yang dinyanyikan di istana itu sudah disensor, diperbaikin, Pak. Jadi makanya kalau nggak dengar, tapi udah komen sampai ke ujung dunia gitu loh. Bukan nggak komen. Intinya adalah itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Anda tadi kan ada ngomong goblok. Loh iya, memang ada. Makanya saya tanya. Makanya ada. Juga sama aja. Kan kita Kamu denger nggak? Bang. Kita denger, Bang. Nah, tidak ada kata-kata yang dia bilang itu. Tidak saya ada pastikan. Yang Mas Roy bilang tadi. Coba puter sampai habis. Untung tidak ada. Tapi artinya, udah gitu. Lagu itu esensinya, nari-narinya, goyangnya. Saya waktu nonton mau nari, mau joget, rakyat bergembira kemerdekaan, masa Anda salah? Sedangkan kita merayakan perayaan, bos. Rakyat kampung-kampung mukul-mukul bantal. Saya ada di Sekarang kampung. rakyat Saya bisa ada di istana berjoget, bangga dong. Ini pencipta lagunya bisa ngamuk-ngamuk gara-gara statement Mas Roy ini. Kok gara-gara pencipta lagunya tidak salah. Pemilihan lagu Ru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selamat siang. Saya Heri Sweke dari Grobogan, Jawa Tengah atau Purwodadi. Saya di sini. Surat terbuka buat Saudara Amin Ketek atau Amin Rais, Saudara Roy Panci, Roy Konto, Resmon Sianipar, Egi Sujana, Dokter Tipa, Ali Itil Matematika iku. Saya menantang Anda untuk debat adu argumen di suatu tempat. Pokoknya Bang ini mewakili pokoknya. Saya pengen membuktikan kualitas Anda sebagai lulusan UGM. Saya tantang, saya seorang Heri Sweke, rakyat jelata yang sudah bosan jenuh dengan kata-kata Anda yang kamu sebarkan di media sosial dengan berita-berita hoax itu. Saya Heri Sweke menantang Anda debat adu argumen dalam memilah wacana. Jangan mentang-mentang kamu pintar lulusan UGM terus membuat berita-berita yang nggak benar, membuat kegaduhan, membuat huru-hara. Kalau emang kamu benar-benar lulusan UGM atau lulusan apapun, buktikan kualitas dan kemampuan kamu, bukan cuma cocotmu dan congormu yang asal jeplak. Ya, saya tidak akan gentar melawan lulusan-lulusan tertinggi kalau emang etika attitude kamu nggak ada semua. Kamu berilmu, pinter, tapi tak berotak. Heri Sweke siap untuk melayani tantangan kalian-kalian semua. Kalau perlu semua kumpulin lawan satu, Heri Sweke.
Ya, lawan Hirisuke, perwakilan dari rakyat Indonesia semua. Kalau kamu keluar-keluar, ini surat terbuka, tantangan ini dari kalian, terima tantangan beliau. mengatasnamakan nama rakyat yang mana kamu mengatasnamakan? Yang mana? Yang Konoha? Ya, Konoha, yang perinjavan itu. Ya, kamu itu asal jeplak kalau nyangkem nyongor. Ya, tak tunggu untuk menjelaskan klarifikasinya. Salam sehat, salam seduluran semuanya untuk warga masyarakat Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ingat, persatuan adalah kunci utama menuju kesuksesan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Bersama slogannya Pak Jokowi tetap selalu di hati. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu, presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar, bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa, saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah di persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, sudah biasa ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Pak Jokowi punya nyali nggak? Sangat bernyali. Gimana Pak Jokowi? Anda memang percaya 9 tahun, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu Pak Jokowi jadi presiden? Saya percaya lah. Dan jadi loh, dan dicintai rakyat itu mau apa? Itulah kekuatan keluarga. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati loh. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Nah, balik lagi masalah Purnawirawan TNI yang katanya ingin memasukkan Mas Gibran. Siapa yang tahu kan? Dugaan saya ya bisa jadi mereka sebenarnya yang kemarin yang tidak setuju kenaikan pangkat Pak Letnan Kolonel Teddy. Jadi di sini kita paham mereka itu sebenarnya bukan pendukung Pak Prabowo. Apa itu begitu tadi? Purnawirawan Mayor Jenderal Pak Yayat Sudrajat kan jelas itu clear, bukan pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kita tahu sih sebenarnya mereka ini basicnya kemana. Jadi ya, apalagi ditambah lagi kata Pak Dudung tadi kan, itu forum mereka sebenarnya bukan forum yang resmi, bukan forum yang mewakili seluruh para purnawirawan TNI. Jadi ya lebih tepatnya forum ilegal, abal-abal. Apalagi Bung Roy Suryo, udah ketahuan tuh tadi kan, di saat debat dengan Bung Deddy Sitorus kan, masalah lagu rungkat, bayangkan tuh, lagu rungkat saja dipermasalahkan, lagu rungkat yang dinyanyikan Putri Aryani di istana, itu kalau tidak salah di saat 17 Agustus, itu saya tidak ingat itu tahun berapa itu kan. Nah bayangkan, sebuah lagu saja mereka permasalahkan ya, karena sebenarnya karena ada Pak Jokowi, karena pemerintahan Pak Jokowi. Jadi dah clear sebenarnya mereka ya memang orang yang sakit hati, orang yang memang tidak senang, orang yang memang tidak suka kepada Pak Joko Widodo. Jadi akan terus mencari kesalahan demi kesalahan, walaupun sebenarnya ya itu benar, tapi kalau dipandang dari pandangan seorang pembenci itu ya pasti akan selalu salah. Tuh bayangkan tuh dari Pak Jokowi, beliau masih bisa tersenyum di saat ada segelintir orang yang terus mengolok-olok beliau, menghina sehina-hinanya beliau, tapi beliau masih bisa tersenyum. Dan saya melihat tadi ya Pak Jokowi seperti kecapean. Dah pokoknya semoga untuk sehat selalu untuk Pak Joko Widodo. Dah saya akhiri. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.